Oke guys, hari ini kita ada segmen GBK yaitu Kesah bareng kakak. Jadi di sini sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mama ya guys ya. Kita saling kok kayak takut ya. Pertanyaan dari apa kecil ya? dari kecil sampai gede ini. Panjang. Apa yang biasanya melakukan kalau sedih? Sedih. Kalau aku pribadi dengerin musik. Oh, oke. Kalau mama sedih itu diem ya. Ya diam. Diem. Karena terlalu sedih. Jadi tidak ada tenaga untuk melakukan apapun gitu ya. Kayak gitu. Terlalu sedih. Jadi kalau sedihnya kalau sedih terlalu sedih ya, maksudnya sedih yang sangat gitu ya. Itu justru cenderung diam. Kalau sedihnya masih setengah, itu masih ada rasa marah berarti kan ya. Sebelum menuju sedih pasti akan marah. Nah, marah itu bisa dilakukan kayak teriak-teriak mungkin ya. Kalau zaman sekarang bikin SW ya guys ya. Status WA. Ya, tapi itu yang masih setengah sedih kayaknya. Karena dia masih bisa melakukan aktivitas kalau menurut mama ya. Menurut mama itu kalau masih bisa melakukan tindakan atau masih bisa melakukan aktivitas, itu masih belum sesedih itu. Kalau orang yang terlalu kecewa atau sedih ya, berarti ya, itu dia sudah nggak bisa untuk apa, berpikir aja dia nggak bisa. Jadi kayak kacau gitu. Kalau masih diam. Apa hal yang paling sering membuat mama sedih atau marah? Kecewa. Kecewa. Kalau kecewa berarti kan berhubungan dengan orang lain ya. Maksudnya kita mengecewakan orang lain. Kalau yang berhubungan dengan orang nanti kecewa atau nanti orang lain merasa kayak gimana ke mama, itu kan ada hati, bukan hati mama, ada hati orang lain yang harus mama jaga gitu. Nah itu yang mama nggak bisa. Kalau marah berhubungan dengan kita sendiri. Kayak misalnya mama belajar masak, tapi ternyata nggak bisa marah. Nah itu berhubungan dengan diri sendiri. Tapi kalau sedih itu kalau mama pribadi ya, itu berhubungan dengan orang lain. Misalnya ada orang yang minta tolong ke mama misalnya, terus mama nggak bisa bantu, itu sedih. Nah berarti berhubungan dengan orang lain. Kalau marah lebih ke diri sendiri. Gitu. Tapi kalau katanya mama sedih kan tentang kekecewaan gitu kan? Iya, makanya yang kalau mama bilang sedih yang terlalu itu akhirnya kecewa nggak bisa apa-apa, karena kita nggak bisa membuat mereka senang mungkin. Pokoknya ada subjek lain kalau sedih itu. Tapi kalau mama lebih kecewa, lebih sedih saat mengecewakan orang lain atau saat dikecewakan orang lain? Mengecewakan. Kalau mengecewakan itu berarti banyak faktor di sana. Kalau dikecewakan satu faktornya, berarti dia tidak sesuai dengan harapan kita. Bisa kerabat, bisa saudara, pokoknya berhubungan dengan subjek lain. Kita menaruh harapan ke dia gitu kan. Ternyata nggak sesuai harapan. Akhirnya kita merasa dikecewakan. Satu masalahnya karena dia tidak bisa melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Satu kan. Tapi kalau mengecewakan itu kalau mama lebih banyak. Mama merasa kayak nanti akhirnya dia sedih, akhirnya dia nanti marah, akhirnya dia nanti menjauhi mama, atau nanti dia akhirnya berpikir terlalu banyak gitu. Yang ditanggung lebih banyak kalau mengecewakan. Jadi mama lebih suka lebih sedih. lebih memilih dikecewakan. Oke. Kota impian mama itu apa? Kota di Indonesia? Boleh di luar negeri? Oh, boleh di luar negeri. Wah, bersih dan modern gitu. Mana ya? Apa? Swiss itu tidak modern. Agak pedesaan juga. Pegunungan gitu. Kalau di Jepang terlalu dingin. Tidak suka dingin. Gak suka dingin. Singapura mungkin ya. Singapura. Tapi mama nggak pernah lihat vlognya Singapura justru. Mungkin karena yang lagi ngetren Jepang Korea, jadi lebih sering ditonton Jepang Korea. Iya, mungkin yang middle ya itu Singapura. Kok Singapura kan lebih pendidikan ya, kalau terkenalnya pendidikan. Cita-cita mama dari kecil yang belum terwujud. Mama itu dari kecil itu pokoknya mama pengen hidup bahagia. Apa yang bisa dibilang cita-cita? Bahagia. Kalau tentang pekerjaan
mama nggak punya yang spesifik. Dulu pernah ada pengen jadi pramugari. Wah, susah ya. Nah, ternyata mau berhenti kan tinggi badannya. Waktu SMP mau berhenti tinggi badan dan mama nggak bisa berenang. Nah, untuk jadi pramugari itu sangat sangat tidak mungkin. Mungkin tertampar kenyataan. Dan mama paling takut ketinggian. Oke, terus kenapa cita-cita pramugari? Karena pramugari itu cantik. Karena cantik, terus kayak apa ya, pekerjaan yang tidak terlalu merepotkan. Iya, Dia hanya jalan, dia hanya announcement, hanya bukan hanya ya, kita tidak menyepelekan tugasnya pekerjaan. Cuma namanya anak kecil waktu itu melihatnya kayak oh cuma gitu aja Iya. gitu kan. Dan penerbangan itu kan cepat gitu, nggak lama, hanya beberapa jam untuk di domestik gitu kan. Terus Jadi kan, pekerjaannya kayak gitu-gitu aja Iya. gitu. kalau pramugari itu kan juga kayak meyakinkan gitu guys. Hmm. Kayak hidupnya terjamin gitu. Nah. Kayak di film-film sih. Ya, tapi ternyata pramugari tidak semenjam itu. Kayak Karena tidak memang dia holiday memang oke. Hmm. Dia ya karena kita kan ada istilahnya apa namanya, dari satu kota ke kota yang lain, dan pasti akan ada namanya istirahat. Nah, atau bisa kalau dalam dunia penerbang itu namanya ron. Aku baru tahu. Berarti Mama sudah pernah mengajari penerbangan ya? Ron. Nah, jadi kita kayak berhenti di satu malam di satu kota gitu kan. Nah, itu untuk bisa terbang lagi nggak harus besok paginya atau penerbangan besoknya. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mengunjungi kota-kota yang disinggahi itu sih. Iya, bisa juga. Jadi lebih ke holiday. Jadi What is salary? What is salary? gaji. Oh, gaji. Jadi lumayan mungkin cukup Ya. gitu untuk dari segi, karena yang dikeluarkan juga banyak, khususnya yang harus dikeluarkan banyak mungkin Iya, untuk benar. make up ya, untuk apa namanya, hidup. Otomatis kalau kita mengunjungi kota, kita pengen makan terus kita beli. Iya. Kayak gitu. Benar. Itu kita juga mengeluarkan cost juga. Oh mas, Iya. pribadi sampai sekarang tuh takut naik pesawat karena belum bisa kayak dulu gitu ya. Dia bisa terbang gitu. Walaupun menurut ilmu fisika itu ada gitu kan. Tapi sejauh yang mama tahu, di saat kita mengalami masalah krusial ya, krusial di pesawat ya, gagal, banyak yang gagal gitu. Walaupun memang itu adalah alat transportasi paling aman ya di dunia, bahkan alat naik sekian, turun sekian gitu. Nah, berarti kita kan kayak di depan ini kayak satu gambaran yang tembok yang kita naik, oke naik, turun kita naik. Contoh kalau misalnya airnav, kita nggak bisa berhubungan dengan airnav, nabrak itu yang belum bisa. Kalau naik mobil misalnya kan sejauh berapa kan kita tahu ya, oh di situ atau bisa kayak banting kiri atau banting kanan. Nah, tapi memang yang paling aman memang pesawat. Tapi mama belum bisa seberani itu naik pesawat. Ya mungkin karena sekalinya pesawat kecelakaan itu serem gitu. Serem. Mama pengen jadi pengacara. Wah, pengacara. Nah, mama dulu itu ada sinetron. Sinetron. Oh, lagi ke sinetron. 14 kalau nggak salah ya. Nah, itu ada kayak cerita si anak ini, ibunya itu adalah seorang perempuan nih, macetkan sinetron ya. Ini kenapa mama suka pengen pengacara, pengen jadi pengacara gitu. Si ibu itu hamil di luar nikah gitu. Jadi dia harus melahirkan di penjara. Kasihan. Nah, setelah dia melahirkan, anaknya ditaruh di panti asuhan dan anaknya itu perempuan gitu. Aku juga lupa ya, kamu juga lupa ini sinetronnya apa. Cuma yang main tuh kayak Mariam Belina sama siapa lagi artis yang udah nggak berkecimpung di dunia artis lagi. Nah, si anak perempuan itu bingung cari ibu kandungnya, tapi ibu kandungnya itu kayak merahasiakan biar anaknya nggak malu. Ternyata anaknya yang perempuan itu menjadi pengacara dan pengacara handal, dan dia akhirnya bisa membela ibunya. Oh gitu. Keren. Sampai ibunya itu bisa keluar dari penjara karena waktu itu tidak ada pengacara yang mau menolong si ibu itu karena si ibu itu tidak punya uang gitu. Dan si anaknya tadi itu mau membantu ibunya atas dasar kemanusiaan gitu. Ternyata yang dibantu itu adalah ibunya sendiri gitu. Itu yang membuat mama itu pengen jadi pengacara. Terus mama paling suka sifatku yang nggak gimana? Mungkin sifatku yang hero. Ya,
akhirnya kan pantang menyerah ya. Iya, Pantang betul. menyerah. Pantang menyerah. Terus kalau di saat lagi kepingin atau lagi punya keinginan, pasti akan berusaha untuk menyelesaikan itu gitu. Kayak harus tuntas gitu kan. Kalau punya keinginan. Keinginan. Nah, jadi itu bagus karena akhirnya kan termotivasi ya. Gimana kita bisa memotivasi diri sendiri. Kebanyakan yang diinginkan itu akan terwujud. Nah, itu yang akan terwujud. Karena dari diri sendiri kita punya keinginan dan termotivasi. Kalau punya keinginan tapi tidak termotivasi, itu juga nggak bisa terwujud. Karena hanya keinginan. Pengen apa? Pengen benda itu misalnya. Aku pengen itu, tapi diem. Ya itu juga nggak bisa terwujud. Iya. Jadi punya keinginan dan termotivasi. Mama paling tidak suka sifat ini. Yang paling nggak suka. Yang paling nggak suka itu ya itu tadi kebalikannya yang nggak diinginkan. Kalau misalnya nggak diinginkan, sama sekali nggak peduli. Iya udah sih. Kalau aku nggak ingin, nggak terlalu ingin sama sekali nggak peduli gitu. Kalau misalnya sesuatu yang receh pun, kalau dia ingin dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya masalah berat pun, kalau misalnya dia nggak kepingin, itu nggak akan dipikir atau bahkan dilakukan. Cuma kadang hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kita sama-sama belajar ya. Kadang mama juga masih seperti itu, terlalu dominan. Nah, dominan itu sebenarnya bagus karena kita kan mengcover ya namanya namanya orang mengcover itu kan namanya melindungi, kita mengambil alih orang kan orang akan nyaman gitu kan. Tugas terus udah ini aku aja, orang yang tadinya dapat tugas itu terus kakak yang ambil, itu pasti senang nggak? Iya sih. Nah tapi akhirnya karena kita melakukan porsinya orang lain secara nggak sadar, ini di bawah alam sadar ya, di bawah alam sadar kita akan merasa lebih gitu. Akhirnya kita lebih dominan dan akhirnya kita terlalu memonopoli gitu. Kayak misalnya akhirnya kita mengharapkan lebih karena kita sudah melakukan lebih gitu. Kayak misal porsinya 50-50, tapi kita melakukan 75, yang teman-teman satunya atau lawannya hanya melakukan 25. Di saat kita melakukan 75, nah kita pasti akan menginginkan effort lebih dong, karena kita melakukan lebih gitu kan. Nah, si yang 25 tadi ini nggak minta sebenarnya, ya kan, nggak minta untuk kita melakukan yang 75 itu, kita menjadi 75 itu. Akhirnya karena kita merasa melakukan lebih dan kita menuntut effort lebih juga, akhirnya si yang 25 ini nggak terima. Lebih ke situ, bukan kalau pas di handle dia nggak terima pasti, tapi di saat kita kayak misalnya aku loh sudah kayak gini, nah gitu ya. Nah akhirnya 25 ini merasa dilecehkan gitu kan, loh aku lo nggak minta, aku lo nggak minta kamu melakukan 75 gitu. Akhirnya si yang 25 merasa direndahkan gitu. Nah itu akhirnya yang membuat akhirnya si 25 ini nggak suka dengan si 75 tadi. Bukan pas waktu cover atau kita ambil alih itu si 25 ini nggak suka, pasti suka gitu. Pasti di mana-mana kalau kita cover, kalau kita ambil alih, kalau kita melindungi, pasti banyak orang yang suka. Tapi nanti akan ketemu case yang seperti itu pasti sudah. Mama, apa satu kata yang mendeskripsikan? Satu kata. Kalau aku, menurutku satu kata ya, berpetualang. Enggak, aku suka berpetualang. Mama? Iya, mama. Itu berpetualang untuk siapa? Untuk aku. Dari diriku, untuk dirimu. Kalau mendeskripsikan mama pribadi, mama itu pemikir. Kayaknya gitu. Orang ini gini nggak ya, orang ini gini nggak ya. Nah, kayak gini, yang kayak gini kayak gitu itu kemungkinan bisa nambah-nambahin memori. Menambah pemikiran aja gitu. Tapi biasanya overthinking itu adalah yang berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, sedangkan kita kan nggak bisa menggambarkan orang lain itu seperti apa. Apa yang mama rasakan saat pindah sekolah? Yang mungkin ada perasaan sedih atau apa gitu. Pindah sekolah itu ya sangat sedih. Tapi kalau sangat sedihnya kenapa? Sangat sedih karena namanya anak itu susah kan ya. Kayak kita mau, apalagi sebenarnya mama itu introvert kan.
Iya, mama nggak terlalu suka di saat mama berkumpul atau mama keluar dengan sejumlah orang, mama tuh menyenangkan. Ini katanya teman-teman ya, katanya kayak misalnya ayo keluar, enak lah untuk pipi nggak gitu ya. Berarti kata teman-teman. Tapi sebenarnya di saat mama keluar tuh energi mama sangat terkuras. Itu introvert seperti itu. Jadi untuk bisa menyenangkan orang lain, introvert itu harus mengeluarkan banyak tenaga. Gitu. Beda sama ekstrovert. Kalau ekstrovert itu di saat dia keluar ketemu dengan orang itu malah ke-charging. Kalau dia sendiri malah baterainya habis. Itu ekstrovert. Kalau mama sendiri itu malah ke-charging. Ya, aku sama aku balikan, aku ekstrovert. Jadi kalau di saat keluar menyenangkan, karena mama tipenya itu tadi, mama suka menyenangkan orang gitu kan, suka menyenangkan orang. Tapi itu butuh tenaga lebih, butuh tenaga lebih. Akhirnya sampai rumah mama udah tahu sendiri kan, mama pasti akan setelah tidur apa. Tapi teman-teman tidak ada yang tahu gitu, teman-teman mama nggak ada yang tahu karena mereka taunya mama happy, seneng, menyenangkan gitu kan. Tapi itu ada baterai yang habis di situ sebenarnya kayak gitu. Memang menurut orang, penilaian orang, mama itu mudah beradaptasi. Mudah, aku tidak melihat itu. Mudah beradaptasi, maksudnya tinggal di sini oke, tinggal di situ oke. Ya mama nggak punya musuh. Mama sampai sekarang nggak punya musuh, maksudnya mama nggak pernah punya masalah dengan teman sekolah gitu, nggak pernah. Karena mama berusaha untuk menyenangkan tadi, dan itu harus pindah, harus kayak gitu lagi, mengulang lagi kayak misalnya hai nama saya kayak gitu ya. Hai nama saya, umur saya, saya berasal dari sekolah, dan itu akan terjadi berulang-ulang. Dan di saat kita di satu komunitas atau di satu tempat baru, lingkungan baru, pasti ada pro dan kontra, pasti. Walaupun satu aja yang kontra itu pasti nggak enak gitu. Nggak bikin kita nyaman. Misalnya dari satu kelas ada 30 orang misalnya, hanya satu aja yang nggak suka sama mama misalnya, di saat anak itu kampungan misalnya ya, atau sok pinter, gitu, sok apa misalnya, itu udah membuat hari-hari tidak menyenangkan ya. Bayangkan kalau itu akan terjadi di setiap sekolah yang kita temui atau yang kita akan berada di situ gitu kan. Tuh. Dua, kalau misalnya kita sudah punya best friend gitu ya, lingkungan yang benar-benar cocok dengan kita, misalnya temannya atau sekolahnya, bahkan gurunya atau pak kebunnya misalnya, itu sudah cocok, terus kita harus pindah dengan apa namanya, dengan ekspektasi bisa nggak sesuai, bisa nggak sama, minimal sama dengan yang sebelumnya. Kan pasti ekspektasinya kan akan kayaknya buruk deh, namanya kita di lingkungan baru, susah banget untuk bisa menerima orang baru. Itu sih sedihnya di situ. Jadi enaknya adalah berarti kita bisa mempelajari beberapa karakter orang, bisa mempelajari kebudayaan di satu tempat gitu. Karena kan kita kan negara Indonesia itu kan banyak bermacam-macam kebiasaan ya, kebiasaan. Jangankan lain pulau ya, lain kota aja kita beda-beda. Itu yang mama suka gitu. Maksudnya itu untuk menghibur ya, menghibur dari yang negatif. Kan kita kan harus mensupport diri ya. Ya itu salah satu cara untuk mensupport diri. Kayak misalnya mama Jakarta, jadi tahu sebelum ada Indomarti, Banyuwangi, di sana sudah ada. Kalau di sana beli beras itu liter ya. Itu makanya kan kita hanya tahu dari situ. Kalau di sini kan kilo, misalnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo beli beras. Kalau sana liter, jadi kayak 1 liter. Jadi kayak dimasukkan ke suatu tempat yang terbuat dari kayaknya besi ya itu, terus di press gini. Nah, itu 1 liter gitu. Banyuwangi. Terus habis dari Banyuwangi terus ke Jakarta. Terus dari Jakarta ke Surabaya. Ya, Surabaya ke Sidoarjo, terus habis itu ke Situbondo, terus habis itu ke Wonosojo. Wonosojo kok akhir-akhir ya? Enggak, belum terakhir. Terus ke Lombok. Maksudnya pertama Banyuwangi ya? Padahal malah akhirnya di sini Banyuwangi. Terus ke Lombok, terus ke Banyuwangi lagi, terus ke Malang, terus ke Banyuwangi lagi.
Jadi mama SMP-nya di mana? SMP mama ada dua. Satu di Wonosobo, satu di Lombok. Mama termasuk berprestasi di dua tempat itu. Oh, aku pernah lihat rapatnya mama. Jadi kita bisa mempelajari bahasa juga. Dan pola pikirnya orang ya. Pola pikirnya orang itu lingkungan kan juga mempengaruhi pola pikir. Nah, lingkungan yang berbeda otomatis pola pikirnya orang ini juga berbeda gitu. Dari bahasa juga berbeda, itu yang mama bisa pelajari. Apa pernah punya perasaan marah sama Ayang nih? Kayak marah kayak jadi enggak atau marah karena ya pernah. Karena mama kepinginnya itu anak itu ditungguin gitu. Mama kepingin anak itu ditungguin, walaupun nggak bisa ngajarin, minimal itu ditanya kayak gimana sekolahnya, atau ada PR nggak hari ini, sekolahmu tadi di sekolah kayak gimana, gitu. Dulu pernah protes seperti itu, kok nggak sama kayak temen, misalnya anaknya tetangga atau orang tuanya temen kayak gitu, pernah kayak gitu. Terus mama harus ditinggal itu juga nggak sebentar gitu. Terus di saat mama sendiri itu apa yang mama rasakan tuh mama Eyang itu nggak bisa langsung handle gitu loh. Itu yang bikin sedih, makanya mama nggak kepingin anaknya mama itu seperti itu. Maksudnya merasakan yang mama rasakan kayak gitu itu sebisa mungkin itu jangan. Tuh. Jadi kalau kita berpikir itu terus, berpikir tentang itu terus, sebenarnya yang mama yang lakukan adalah demi kebaikan kan. Itu adalah hal yang terbaik dari yang terburuk gitu. Di saat kita terlalu, kan kita terpusat nih, kayak mama waktu itu kan terfokus atau terpusat. Kenapa kok mama yang gini? Kenapa mama yang gini? Kenapa kok nggak mempedulikan aku? Kenapa nggak? Padahal aku itu nggak pernah bikin masalah gitu kan. Aku pinter juga di sekolah. Aku kayak gini. Tapi kenapa kok mama? Di saat itu kayak Tuhan itu akan memberitahu gitu kan. Secara nggak langsung Tuhan itu akan memberitahu, dan posisinya itu akan disamakan walaupun tidak sama persis. Kayak gini loh yang mama yang dulu rasakan. Kita di metafisika juga ada seperti itu. Jadi kalau kita terlalu terpusat pikiran ya, pusat pikiran, hal itu akan terjadi. Yang jelas Tuhan itu akan memberitahu suatu saat. Nah, itu juga yang akhirnya mama berpikir, di saat kita menyakiti orang, suatu saat kita akan disakiti oleh orang lain. Kita ada masalah ya. Terus kita kalau orangnya bijak, pasti aku pernah melakukan salah kepada orang lain. Kalau orangnya bijak. Tapi kalau orang yang nggak bijak pasti ngomong, aku selalu kena salah terus. Kalau orang yang bijak pasti akan berpikir, aku pasti pernah punya salah terhadap orang yang dulu kayak gitu. Percaya ya, karena kita punya Tuhan gitu, yang bisa membuat keadaan gitu. Kita harus percaya itu. Jika kita menyakiti orang lain, suatu saat nggak hari itu, entah beberapa tahun ke depan, berpuluh tahun ke depan, bahkan ke anak cucu kita, itu pasti akan terjadi. Jangan sampai pernah berpikir, aku nggak pernah jahat ke orang, tapi kok orang jahat aku. Coba diingat-ingat, apakah kita pernah melakukan salah kepada orang lain? Dulu dimulai dari kebiasaan yang mau di rumah kayak gimana, terus pengalaman mama sekolah kayak gimana. Oke. Mama mempunyai dua fase hidup. Ada fase ya? Dua fase hidup. Terlihat adalah keluarga yang kalau anak sekarang itu hedon. Kakek itu di usia 30 tahun itu dia sudah bisa punya mobil yang bahkan di tetangga-tetangga belum punya. Dia udah punya kantor sendiri, bukan dia kerja di orang lain, mendirikan kantor sendiri. Terus mama Umi juga dibeliin sepeda motor SMP. Mama waktu itu dibeli sepeda mini yang zaman dulu tuh lagi terkenal, motorcycle kayak gitu tuh. Terus rumah besar. Nah, pokoknya terlihat dari luar itu mama yang cantik, kakek ganteng, kaya, anaknya pinter-pinter, sangat membuat iri, harmonis gitu. Membuat iri mungkin ya, membuat iri orang sekitar. Karena waktu
waktu itu kakek masih umur 32 tahun kalau nggak salah, 32 tahun, belum sampai 35 udah punya itu semua. Tapi nah itu tadi, mempertahankan itu adalah yang paling sulit daripada mengcreate atau menciptakan ya. Maksudnya adalah mama harus bertolak belakang dari situ. Yang dulunya ada pembantu, sekarang enggak. Setelah kejadian itu, setelah masa-masa bangkrut itu ya, masa-masa jatuh ya, kita sebutnya jatuh ya, jatuh secara ekonomi, itu kita dituntut untuk bisa survive, hidup dengan menerima keadaan, menerima kenyataan, hidup apa adanya, menerima kenyataan kalau memang sekarang kita sudah enggak seperti dulu lagi. Kayak yang mama nggak pernah namanya mandi di sungai, akhirnya mama setiap hari mandinya di sungai gitu. Nah itu sedih karena nggak pernah seperti itu, kan terlalu jomplang gitu ya, terlalu anjloknya terlalu gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Yang manusia adalah makhluk hidup yang paling pintar untuk bertahan hidup, ya beda dengan makhluk hidup yang lainnya gitu. Dingin pakai jas atau pakai mantel kayak gitu kan. Nah, manusia adalah orangnya makhluk hidup yang paling bisa untuk paling mudah untuk survive gitu kan. Ya itu akhirnya cuci baju ya di mana namanya, di sungai ya kan. Sering mandi di sana, sungai. Terus waktu itu juga belum serami itu, nggak ada pagar. Terus dulu pakai gas, sekarang pakai minyak tanah, dulu pakai kayu gitu. Susah itu. Di sini belum hari, misalnya 2 hari apa 3 hari sekali itu pasti mati lampu. Dan di sana ada lampu yang namanya pakai lampu ya itu juga minyak tanah juga yang sumbu gitu tuh. Oh ya. Itu pagi-pagi itu hidung itu hitam. Iya, sampai kayak gitu. Dan itu mama baru rasakan ya setelah kejadian itu, nggak pernah sebelumnya merasakan gitu. Tapi ya gimana, namanya hidup kan, ya harus terus dijalani. Yang penting kita punya semangat dan kita punya tujuan apa yang dipunya saat ini gitu. Oh pikiran kan nggak berkurang, ya kan? Nggak terus kita jadi dari kaya atau jadi miskin, otaknya juga jadi miskin kan enggak. Ya. Tetap itu yang yang bisa diandalkan saat itu ya adalah itu. Ya, itu. Tetap harus berprestasi, dari situ dapat uang sangu ya kan. Sudah cermat dapat amplop, seneng kan kayak gitu, dapat kayak pujian. Setidaknya yang di rumah nanti banyak pekerjaan kan, kayak harus nyapu, kayak harus cuci piring, harus cuci baju, harus jaga cece dulu kan. Nah, setidaknya di sekolah dapat pujian, weh Pimpin pintar, seneng lah kayak gitu. Dapat amplop juga untuk bisa jajan. Di rumah ya menderita lagi. Setidaknya kita masih ada kesenangan sebelum melakukan kesetaraan. Tuh kesedihan lah, tapi itu ya semua itu pasti akan bisa berlalu. Sebenarnya kita tidak perlu menenangkan keadaan. Kita tidak perlu menenangkan, nggak bisa kita menenangkan keadaan. Kayak misalnya kita, nggak mau hidup seperti itu, nggak bisa. Kita tidak bisa menenangkan badai. Yang bisa kita tenangkan adalah diri kita sendiri. Di saat ada badai datang, kita nggak bisa nyuruh kayak ada angin topan misalnya. Angin topan diam. Nggak kayak Eng ya, itu bukan Eng, itu bukan avatar. Angin topan diam, bos, diam. Kumohon. Diam malah tidak bisa, malah ke badai. Yang bisa kita lakukan adalah defend, bertahan, gitu. Bagaimana caranya? Bertahan dengan apa yang kita punya. Itu sebenarnya kunci melewati itu semua adalah bertahan. Kalau menurut mama sih setelah yang dilakukan, setelah yang mama alami ya, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah bertahan. Kita nggak terlalu panik, kita nggak terlalu melo, kita bertahan. Tapi bertahan tuh adalah paling sulit. Kadang ada satu titik terendah ketika kita tidak kuat gitu ya. Apapun itu yang bertahan itu adalah hal yang paling sulit. Kita membuat usaha lebih mudah daripada kita mempertahankan usaha itu. Kita menjadi nomor 1 itu lebih mudah daripada mempertahankan nomor 1. Kita kepingin juara 1 itu lebih mudah daripada kita bisa juara 1 terus setiap tahun.
Sepertinya itu ditolak oleh mama. Saya mama juara 1 terus. Kayak gitu. Bisa mama pelajari dari kehidupan yang pernah hingga saat ini pun, itu adalah kayak kita harus bertahan dengan apapun itu yang ada.